Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan. Kasih setia dan rahmat Tuhan menghantar kita sekalian hadir di gedung gereja pada Minggu pagi hari ini, 23 Januari 2022, juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita bersyukur bahwa pertolongan Tuhan yang terus memimpin setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara Tuhan, sebelum kita masuk di dalam kebaktian pada Minggu pagi hari ini, adapun pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani di dalam kebaktian Minggu pagi hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Jojor Minaria Santoso, Liturgos Diaken Arifianto, doa persembahan Diaken Hanari Nasih, pelayan kantong persembahan 1 Diaken Seth Ferdinand Latekai, pelayan kantong persembahan 2 Aprianus Haristarkus Rihi, warta jemaat Saudara Sudirman Warubu, penerima tamu sudah dilayani oleh Diaken Jerry Mandagi, warta pembuka Penatua Robert Alexander Nanuru. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam kebaktian Minggu pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Pagi hari ini kita akan sama-sama beribadah dengan secara offline dan online. Dan untuk pagi hari ini tema ibadah kita adalah pimpinan dan juga tuntunan Tuhan. Untuk itu saya undang Bapak Ibu jemaat di gereja untuk bangkit berdiri. Kita akan merasakan pimpinan dan kasih Tuhan yang sudah kita terima, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari sampai dengan minggu ketiga di bulan Januari ini. Kita nyanyikan pujian pertolongan-Mu. Di saat aku
hatiku tenang berada dekatmu, Maulah nyamakan hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita arahkan akan hati dan pikiran kita. Biarlah hanya Tuhan yang menguasai akan hati dan pikiran kita. Bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah pada hari Minggu ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali, Bapak Ibu sekalian. Kita akan membaca nats pembimbing. Untuk pagi hari ini, nats pembimbing diambil dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Nats pembimbing pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian indah akan nats pembimbing pada pagi hari ini, dan nanti akan dijabarkan lebih luas lagi oleh hambanya, Ibu Pendeta Jojor Minaria. Kita akan masuk dalam doa syukur dan pengampunan dosa, Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian Pada Yesus Ku Datanglah. Pada Yesus, ku datanglah.
Mari Bapak Ibu, kita arahkan hati dan pikiran kita boleh sama-sama berdoa, mensyukuri akan kasih dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kita sebelum kita masuk lebih dalam untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah dan Bapa kami, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepada hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali boleh diberikan waktu dan kesempatan ya Tuhan. Kembali diberikan hari yang baru untuk kami boleh bisa menikmati cinta dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus Allah dan Bapa kami, saat ini ya Tuhan kami ingin terus bersyukur untuk segenap berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kami yang masih boleh mendapatkan kesehatan daripada Engkau, sehingga kami saat ini boleh masuk bersekutu bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya di dalam ibadah secara offline di tempat ini ya Tuhan Yesus. Dan juga kami bersyukur untuk jemaat-jemaat yang berada di rumah dengan segala situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan Yesus, tetapi kami tetap bersyukur bahwa kami tetap bisa menikmati urapan dan lawatan Tuhan walaupun secara online di rumah ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga terus bersyukur untuk setiap rizki dan makanan juga minuman yang Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kami yang masih boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab di dalam pekerjaan kami, dan juga kami bersyukur untuk setiap kami yang masih terus diberikan usaha-usaha ya Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan, sehingga kami masih bisa menikmati makanan dan minuman yang Tuhan berikan melalui pekerjaan kami ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami pun saat ini ya Tuhan memohonkan pengampunan dosa kepada Engkau. Berikanlah kami ketundukan diri, berikanlah kami penguasaan diri ya Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Karena kami menyadari bahwa ada banyak hal yang di pikiran kami yang mengganggu akan proses kami untuk boleh bersekutu dengan Engkau. Sekiranya Tuhan, dosa dan kesalahan kami melalui ucapan, tindakan, dan pikiran yang tidak menyukakan hati Engkau, Tuhan ampuni kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat firman-Mu dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pagi hari ini pun ya Tuhan, kami menyerahkan untuk ibadah kami pagi hari ini. Segenap peralatan yang kami pergunakan, segenap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mempersiapkan akan ibadah ini ya Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Sekiranya hanya kebesaran nama-Mu saja yang boleh ditinggikan melalui pelayanan yang kami berikan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanyalah di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur. Dan Mazmur pagi hari ini kita ambil dari Mazmur 48 ayat 1 sampai 9. Mazmur 48 ayat 1 sampai 9. Kita akan bacakan secara bergantian Bapak Ibu, bersaut-sautan. Nanti saya mulai dari ayat 1 dari judul, kemudian nanti Bapak Ibu menyambung ayat kedua, begitu seterusnya sampai dengan ayat 9, itu kita baca bersama-sama. Mazmur ayat pasal 48 ayat 1 sampai 9. Sion kota Allah, nyanyian Mazmur Bani Korah. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar.
Sebab lihat, raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Kegentaran menimpa mereka di sana, mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Bersama-sama, seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkan untuk selama-lamanya. Kita akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat sekalian untuk kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Kembalilah pada Allah. Tinggalkan dosa, datang pada Tuhan. Dia sedia ampuni dosamu. Bagi kamu Tuhan yang menderita, kembalilah kepadanya. Kembalilah pada Tuhan, ku tahu jalan dan nasibmu. Angkat salib, ikut Tuhan. Kembalilah pada Allah. Kita ulangi lagi Bapak Ibu. Tinggalkan dosa, datang pada Tuhan. Dia sedia ampuni dosamu. Bagi kamu Tuhan telah menderita, kembalilah kepadanya. Kembalilah pada Tuhan, ku tahu jalan dan nasibmu. Angkat salib, ikut Tuhan. Kembalilah pada Allah. Bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, marilah masing-masing dari kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita secara di bawah Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Ketika bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Hendaklah masing-masing membawa persembahannya dengan sukacita, bukan dengan sedih hati atau terpaksa. Sebab Tuhan mengasihani orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan masuk dalam persembahan Bapak Ibu. Dan sambil persembahan ini dijalankan, kita menyanyikan pujian persembahan diri, roh, jiwa, serta tubuh ku bawa Tuhanku.
dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bagi persembahan kita. Kita satu dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih pagi hari ini ya Bapak. Ketika Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk kami boleh memberikan akan persembahan kami ini Tuhan. Untuk mengembalikan berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Bapak. Baik itu berkat mulai suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak. Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami, dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan inilah kami Tuhan. Bila berkat yang kami berikan pada pagi hari ini Tuhan berguna untuk kerajaan-Mu, terlebih untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan, untuk boleh bertumbuh menjadi gereja yang besar ya Bapak, untuk boleh memenangkan banyak jiwa di luar sana Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah doa yang jauh dari sempurna ini, Engkau ajarkan doa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, untuk pagi hari ini kita akan dilawat oleh pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Jojor Minaria Santoso dengan tema ataupun topik mengenai tuntunan atau bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan untuk mempersiapkan kita sekalian, kita menyanyikan pujian Bimbinglah daku ya Tuhan. Bimbinglah daku, ya Yesus. dari awal pertama. Bimbinglah daku, ya Yesus. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur.
Kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kami. Bersyukur di sepanjang minggu yang sudah kami lalui, Engkau memberkati kami. Dan di hari perhentian-Mu ini Tuhan, kami datang memuji, memuliakan Tuhan, menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Dan kini saatnya bagi kami untuk dilawat lagi melalui kebenaran firman-Mu. Firman yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami. Firman yang akan membimbing kami. Firman yang akan meneguhkan pengharapan kami kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Layakkan hamba-Mu menjadi saluran berkat firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memampukan dengan pengurapan kuasa yang datangnya dari Tuhan. Supaya baik hamba-Mu yang memberitakan maupun sidang jemaat-Mu sama-sama dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, bersabda bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita. Ini hari Minggu yang keempat kita di tahun 2022. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu dari Mazmur 92 ayat 5 sampai 6. Mazmur 92 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Tadi pelayan liturgi katakan tema kita hari ini adalah berbicara tentang tuntunan dan bimbingan Tuhan yang akan membawa kita kepada kebaikan Tuhan, dan kalimatnya adalah Allah membawamu pada kebaikannya. Dengan harapan tuntunan dan bimbingan Tuhan itu akan membawa kita kepada kebaikannya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tahun 2021 telah kita lalui. Dan di tahun 2021 yang telah kita lalui, kita sudah melaluinya dengan sukacita, betul? Ada sukacita melalui tahun 2021 kemarin? Ada. Kita masih bisa lewati begitu loh. Walaupun di tahun 2021 itu ada banyak tetesan air mata di sana, tapi di akhir dari 2021 itu tetap kita rasakan apa? Sukacita. Itulah yang disampaikan ayat yang kelima. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan-perbuatan-Mu aku akan bersorak-sorai. Jadi kalau 2021 kita bisa lalui itu bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena fasilitas yang kita punya, bukan karena kepintaran kita, tetapi semata-mata karena pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Kalau kita melihat siapa diri kita, apa yang kita punya? Ketaatan. Kitalah yang tahu seberapa kita taat kepada Tuhan. Fasilitas yang kita punya, kitalah yang tahu seberapa loyal kita memberi fasilitas kita bagi pekerjaan Tuhan. Kepintaran, kitalah yang tahu sejauh mana kepintaran kita itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Di ayat yang kelima itu dikatakan karena perbuatan Tuhan. Jadi semata-mata karena pekerjaan dan perbuatan Tuhan. Itu di tahun yang kita sudah lalui. Dan di ayat ke-6 dia katakan betapa
Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Tahun 2022 kita belum tahu, ini masih misteri bagi kita. Tapi ayat 6 ini akan membekali kita dalam perjalanan kita di tahun 2022. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu. Kalau tahun 2021 kita sadari itu karena perbuatan dan pekerjaan Tuhan, di tahun ini pun kita harus pegang betul bahwa tahun ini akan kita jalani juga bersama dengan pekerjaan Tuhan yang begitu besar. Jadi jangan sekali-kali kita mau mengandalkan kekuatan kita menjalani tahun ini. Sehebat apapun kita menurut ukuran dunia ini, itu tidak akan mampu membawa kita menikmati tahun 2022 ini. Itu hanya sarana kecil di tangan Tuhan. Tapi di atas semuanya adalah pekerjaan Tuhan. Dan berikutnya dikatakan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita di tahun ini sangat dalam. Dan itu kita belum bisa pahami, belum bisa kita mengerti. Sedalam apa rancangan Tuhan? Kalau kita bandingkan dengan segala rancangan kita. Mungkin ketika kita bekerja dalam rumah tangga, dalam apapun, mungkin kita sudah mempunyai rancangan di tahun 2022 ini. Tapi apa kata firman Tuhan? Sedalam apa sih rancangan kita itu? Jadi jangan pernah berpikir, wah saya sudah buat rancangan saya sedemikian rupa. Sepertinya ini akan begitu mulus dan lancar begitu yang akan membawa kebaikan bagi kita. Bukan berarti kalau begitu ya karena rancangan Tuhan yang jadi, lantas kita hidup sembrono aja, nggak usah tanpa ada rancangan, nggak usah ada rencana, nggak juga gitu loh. Tapi bagaimana rancangan kita itu, rencana kita itu kita serahkan kepada pimpinan dan pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena Mazmur 94 ayat 11 di sana dikatakan demikian. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Sia-sia belaka, itu kata Alkitab dalam Mazmur 94 ayat 11. Dan di Amsal 19 ayat 21 di sana dikatakan banyak rancangan manusia itu banyak. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya rancangan kita itu akan terlaksana ketika itu mendapat persetujuan dan sesuai dengan keputusan Tuhan. Di Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ini kita harus sadari, keputusan Tuhan yang akan terlaksana. Jadi kalau kita melihat ya, jadi bukan berarti, saya katakan tadi bukan berarti kita hidup tanpa rancangan, tanpa rencana, tanpa tujuan, enggak juga gitu loh. Kita harus punya tujuan hidup, kita juga harus punya rencana apa yang akan kita kerjakan. Dalam hubungannya kehidupan jasmaniah kita, dalam hubungan pertumbuhan rohani kita, kita harus punya rancangan. Kalau tahun 2021 kita masih ogah-ogahan dalam beribadah, ya tahun 2022 kita berharap dan kita harus punya rencana dan rancangan bahwa tahun ini akan lebih baik dalam ibadah kita. Meskipun sangat jauh, dalam Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jauh. Tapi satu hal yang tetap kita pegang dan imani adalah
Sejauh apapun rancangan kita dari rancangan Tuhan, sejauh apapun jalan kita dari jalan Tuhan, semuanya itu akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Amin. Karena begitu jauhnya kita sulit untuk memahami apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi semuanya itu akan mendatangkan kebaikan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tadi nas pembimbing kita mengatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tapi kadang-kadang kita salah persepsi kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan penderitaan hadir dalam hidup kita, padahal itu merupakan bagian dari rancangan Allah yang sedang Allah kerjakan dalam hidup kita, kita protes. Sama kan seperti anak-anak kerap kali terhadap orang tua toh? Orang tua mau memberikan yang terbaik bagi anak. Tapi ketika anak merasa bahwa kebebasannya itu agak terbatasi, akhirnya salah persepsi. Orang tua macam apa ini orang tua saya? Saya kan sudah gede, sudah dewasa, nggak bisa memahami apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang digumulkan, apa yang akan dikerjakan oleh orang tuanya itu terhadap anaknya. Dan kerap kali kita seperti itu terhadap Tuhan. Tapi pagi ini kita akan belajar dari kesaksian Alkitab. Tadi saya katakan tema kita adalah Allah membawamu pada kebaikannya. Allah membawamu, bukan membawa kita. Kenapa? Tema ini membawa kita bahwa Allah berbicara secara pribadi kepada kita. Makanya saya pakai kata Allah membawamu. Artinya apa? Keputusan untuk mengambil sikap terhadap bagaimana Allah membawa kita kepada kebaikannya itu juga tergantung pribadi kita. Jadi kalau suami-suami sadar dan mau dibawa oleh Tuhan pada kebaikannya tahun ini, Allah mau berfirman. Istri-istri juga Allah mau berfirman secara pribadi padamu. Anak-anak juga. Ini yang harus kita perhatikan pada pagi hari ini. Kita melihat Kejadian 12 ayat 1 dan 4. Ada kesaksian Alkitab bagaimana mereka dibawa oleh Tuhan kepada kebaikannya. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Apa yang kita lihat di sana? Abram disuruh Tuhan untuk keluar dari kampung halamannya ke negeri yang dia nggak tahu. Bapak Ibu, tidak mudah meninggalkan kampung halaman. Karena apa? Di kampung halaman kita sudah berada pada zona nyaman. Ada keluarga, ada orang tua, ada sanak saudara, ada harta milik di sana, ada banyak hal yang dialami di kampung halaman. Untuk beranjak meninggalkan kampung halaman pun tidak mudah. Bapak Ibu, ketika saya meninggalkan kampung halaman saya, pertama saya berangkat dari kampung halaman saya dan dulu masih terminal Cililitan.
Turun dari bis di terminal Cililitan, saya harus melanjutkan perjalanan ke Sukabumi. Karena saya ikut om saya di Sukabumi. Bapak Ibu, seminggu saya nangis terus. Kenapa? Pisah dari orang tua, nggak mudah loh gitu. Seminggu. Tapi kan nggak mungkin, ini keputusan saya nggak mungkin pulang begitu. Malulah kita pulang hanya karena terlalu cengeng begitu ya. Walaupun zaman itu kita anak perempuan mungkin masih dispensasi lah gitu, masih dimaklumi gitu. Tapi enggak, saya katakan tidak, sekali saya beranjak. Abram disuruh meninggalkan kampung halamannya. Meninggalkan itu saja sudah pengalaman yang gak enak. Apalagi ke tempat yang gak tahu kemana. Saya berangkat ada tujuan, Sukabumi. Tapi Abram tidak. Tapi di ayat keempat tadi mengatakan bahwa Abram nurut. Abram nurut. Dan di akhir pengalaman kehidupan daripada Abram, Bapak Ibu, kita melihat di pasal yang ke-15 ayat 15 dalam Keluaran 15. Keluaran 15 ayat 15. Kejadian. Bukan Keluaran, Kejadian. Kejadian 15 ayat 15 di sana dikatakan, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Ini janji Tuhan kepada Abram. Ketika Abram meninggalkan kampung halamannya dan dalam perjalanan kehidupannya banyak hal yang dialami oleh Abram. Ketika dia bawa ponakannya Lot juga ada masalah. Di mana gembala-gembala mereka berantem dan mereka harus berpisah. Ketika Abram ada di Mesir, dia menghadapi masalah. Dalam perjalanan kehidupannya itu, Abram mengalami banyak peristiwa dalam kehidupannya. Tapi apa yang terjadi di pasal 15 ayat 15, di sana dikatakan, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Allah memberikan janji kepada Abram bahwa Tuhan akan menyertai dia. Kemudian dia juga katakan, coba lihat bintang-bintang di langit, aku akan memberikan keturunanmu seperti itu. Itu artinya apa? Dalam perjalanan kehidupan Abram, bagaimana Tuhan memberikan janji kepada Abram, dan di pasal yang ke-15 ayat 15 tadi dikatakan dia akan berakhir hidupnya sampai pada putih rambutnya. Pada pasal 25 ayat 8 di sana dikatakan, lalu Abram mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal, ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Abram berangkat dengan ketaatan dan Tuhan memberikan janji, dan janji itu dipegang oleh Abram yang akhirnya apa? Abram mengalami happy ending dalam hidupnya. Janji Tuhan digenapi dalam hidup Abram, bahkan sampai matinya pun Tuhan sudah katakan, kau akan mati ketika rambutmu putih. Kalau zaman dulu rambut putih itu berarti udah umurnya suntuk gitu, udah panjang. Bukan sekarang ya. Anak SD juga banyak yang ubanan sekarang. Tapi zaman Abram, Tuhan katakan kau akan mati setelah putih rambutmu. Dan digenapi. Tuhan mengenapi janjinya pada Abram. Karena Abram berjalan dengan ketaatan dan pegang janji Tuhan. Itu contoh yang pertama. Dia memulai perjalanan kehidupannya dengan ketidaktahuan. Ketika firman itu datang kepadanya, dia nggak tahu. Bukankah perjalanan 2022 bagi kita seperti itu juga? Ada di antara kita yang tahu 2022 seperti apa? Nggak ada. Tapi kalau kita mau happy ending di 2022, berjalanlah seperti Abram. Yang pertama. Yang kedua, Yosua 1 ayat 2.
Kita buka Yosua 1 ayat 2. Kita baca bersama-sama. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 10 dan 11 kita baca. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Apa yang dapat kita lihat dari Yosua? Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, ini juga bukan perkara yang mudah. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Itu ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Kalau tadi Abram dari zona nyaman, sekarang Yosua disuruh bersiap. Dan disuruh bersiap akan menghadapi apa? Membawa bangsa yang tegar tengkuk itu tidak mudah. Apalagi kan di tengah-tengah bangsa yang dia bawa itu pasti banyak orang tua toh. Dia masih muda, begitu ya, nggak mudah. Dan apa yang ada di hadapan Yosua? Mereka langsung diperhadapkan dengan apa? Menyeberangi sungai Yordan. Dan di ayat 11 tadi dikatakan bahwa mereka akan menyeberangi sungai Yordan itu selama 3 hari. 3 hari. Bapak Ibu, kita berenang 3 jam aja udah menggigil ya. Mereka harus menyeberangi sungai Yordan 3 hari. Yosua dipanggil Tuhan langsung berhadapan dengan kesulitan. Tapi bagaimana akhirnya? Akhir dari perjalanan Yosua itu kita melihat bahwa pada akhirnya dia bisa membawa bangsa itu ke Kanaan. Dan banyak peristiwa yang dialami Yosua juga sepanjang kepemimpinannya terhadap bangsa itu. Tapi akhirnya bagaimana Tuhan memberkati Yosua? Mengapa Tuhan bisa memberkati Yosua? Sampai di akhirnya kan dia katakan kepada bangsa itu, pilih kepada siapa kamu beribadah. Tapi kalau aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Apa yang membuat Yosua? Kalau tadi Abram taat, tapi Yosua diberikan Tuhan apa? Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan seterusnya. Dan renungkanlah itu siang dan malam. Yosua dipanggil oleh Tuhan akan berhadapan dengan kesulitan, langsung akan berhadapan dengan kesulitan. Tapi Yosua, kesulitan demi kesulitan dalam perjalanan kehidupannya membawa bangsa itu dapat dia lalui. Karena apa? Dia pegang firman Tuhan. Dia pegang firman Tuhan dan dia berjalan sesuai dengan firman. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan supaya perjalananmu berhasil. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan itu dilakukan oleh Yosua yang pada akhirnya dia pun merasakan kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar seperti Yosua untuk melalui tahun ini. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hidup dalam firman.
Bagaimana kita tahun 2021 hubungan kita tentang firman? Apakah bacanya masih bolong-bolong? Apakah melakukannya masih ogah-ogahan? Tahun ini jangan. Kalau mau mengalami seperti yang Yosua alami. Dan Yosua, Bapak Ibu, dia mengalami, hanya dia yang lahir di Mesir dan Kaleb. Selain habis di padang gurun. Karena apa, Bapak Ibu? Kita harus berjalan sesuai dengan firman. 2 Timotius 3 ayat 16, ini bukan ayat yang asing bagi kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika firman Tuhan menyatakan kita salah, terima. Gak usah cari-cari alasan, cari pembelaan, gak usah. Datang dengan kerendahan hati, katakan, Tuhan, aku salah. Ketika Tuhan mau memperbaiki kelakuan kita, mari kita terima. Ketika Tuhan mengajar kita melalui firman-Nya, terima dengan sukacita. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi tadi yang pertama taat, disertai janji Tuhan. Yang kedua, jalan sesuai firman Tuhan dan tetap berpegang pada janji Tuhan. Dia pegang teguh bahwa dia akan berhasil dan beruntung ketika dia jalan sesuai firman Tuhan. Dan yang ketiga, Rut pasal 1. Rut pasal 1 ayat 7 dan 8. Kita baca bersama-sama. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Setelah anaknya meninggal, dua-duanya Mahlon dan Kilion, Naomi katakan kepada Rut dan Orpa, pulanglah kepada orang tuamu. Kalau kita baca itu di ayat-ayat selanjutnya kata, masa iya, kalaupun aku punya anak malam ini, masa iya kamu akan nungguin? Bahasa sederhananya seperti itu. Naomi katakan kepada Rut dan Orpa. Rut dan Orpa berada di persimpangan jalan. Tapi kita baca ayat yang ke-16 dan 17. Apa yang terjadi di sana? Ayat 16 dan 17. 3, 2, 1. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Apa yang kita lihat di sana? Ketika Rut dan Orpa ada di persimpangan jalan itu, Orpa milih pulang. Tapi Rut maju terus. Rut bangsa Moab, yang latar belakang mereka tidak mengenal Tuhan. Tapi ketika dia berada di persimpangan jalan itu, ada iman di hati Rut. Makanya dia disuruh pulang oleh Naomi, jangan. Bahkan Tuhan akan menghukum aku kalau sampai aku berpisah darimu, selain daripada maut yang memisahkan. Ini pernyataan iman dari seorang Rut. Dia nggak tahu perjalanan hidupnya seperti apa dengan Naomi di Bethlehem. Naomi akan pulang kampung. Dia nggak tahu. Tapi ada suatu pengakuan iman yang luar biasa dalam diri Rut. Dia katakan, Allahmu menjadi Allahku. Dan itu Tuhan perhitungkan. Dan apa yang kita lihat dalam perjalanan kehidupan Rut? Rut menjadi salah satu orang yang termasuk dalam silsilah
Tuhan Yesus. Luar biasa. Dia nggak tahu loh, dia bangsa Moab. Tapi ketika ada iman di hati Rut, dan itu dia pegang teguh dengan hidup bersama dengan Naomi, dan ternyata rancangan Tuhan luar biasa dalam kehidupan Rut. Pada akhirnya happy ending juga. Dia dapat suami Boas, orang kaya pula, dapat anak, Naomi dibahagiakan dengan lahirnya anaknya. Luar biasa. Jadi ini yang kita lihat, berjalan dalam ketaatan, jalan sesuai firman, jalan dalam iman, maka akan berakhir dengan kebahagiaan. Akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan virus COVID-19 Omikron yang lebih cepat penularannya. Kemarin sudah 2000-an ya. Untuk DKI sudah di atas 1000. Tenang aja Bu, kita beriman. Ya beriman, bagus. Tapi jangan lupa prokes juga harus dilakukan. Banyak orang, ya beriman aja. Tapi prokes nggak dilakukan, seenaknya begitu. Jangan salahkan Tuhan kalau pada akhirnya kena gitu ya. Kita jaga-jaga aja kita masih bisa kena. Tapi banyak orang jadi salah kaprah. Prokes tetap lakukan. Beriman, ya iya beriman. Tapi jangan salah, ketika iman kita itu pun kita harus lakukan kan gitu. Ada banyak contoh lain saudara. Bagaimana Paulus diperhadapkan dengan kesulitan. Tapi ketika dia pegang janji Tuhan, ketika dia bertemu dengan Tuhan, apa yang dirasakan Paulus? Paulus katakan di dalam Timotius, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Dan padaku sudah tersedia mahkota kebenaran. Bagaimana Yusuf? Hidupnya enak, ditimang-timang oleh bapaknya gitu ya. Tapi pada akhir perjalanan kehidupannya, bagaimana dia disakiti oleh kakak-kakaknya. Tapi karena dia tetap pegang firman Tuhan, dia tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, apa yang terjadi? Yusuf diangkat oleh Tuhan. Dan teladan yang paling luar biasa dalam hidup kita adalah Yesus. Dia setia sampai mati. Dalam perjalanan Via Dolorosa itu tidak mudah, tapi dia jalani dengan penuh ketaatan. Dia jalani dengan fokus untuk misi Allah bagi dunia ini. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yang pada akhirnya apa? Maut dikalahkan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berjalan tahun 2022 ini dengan melihat tokoh-tokoh Alkitab itu. Ketika mereka berjalan dalam ketaatan, berjalan dalam janji Tuhan, berjalan dalam firman Tuhan, berjalan dalam iman, mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kalau kita mau jalani tahun 2022 ini dengan banyak perkara yang indah bersama dengan Tuhan, mari kita lakukan itu. Berjuang kita untuk lakukan itu. Tapi jangan pulang katakan, kok aku masih punya masalah sih, kata Bu Jojor, kita harus begini. Enggak, bukan berarti lepas dari masalah, enggak. Tapi kita akan cakap menanggung masalah itu bersama dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Pada akhirnya kebahagiaan akan menjadi bagian kita. Ada satu perbandingan saja. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, yang harusnya mereka cepat untuk bisa sampai di Kanaan, tapi Tuhan gak bawa ke sana supaya mereka gak balik lagi ke Mesir gitu ya. Tapi karena kedegilan hati mereka, jiwa berontaknya mereka pada Tuhan, Tuhan muter-muter di padang gurun sampai 40 tahun. Pilihan ada di kita. Kita mau pilih seperti bangsa Israel yang muter-muter di padang gurun mulu, happy ending yang akan kita alami di akhir 2022 saya tidak tahu seperti apa. Jangan juga kita persempit bahwa happy endingnya kita akan punya rumah, kita akan punya mobil, kita akan punya segalanya secara materi. Enggak, belum tentu juga. Tapi kalau Tuhan percayakan itu ya puji Tuhan begitu. Mungkin kita tidak akan menerima kebahagiaan dalam bentuk materi, tapi kita menerima kebahagiaan di mana iman kita semakin dipertumbuhkan, kita semakin dewasa di dalam Tuhan.
itu pun akan membawa kebahagiaan bagi kita. Pilihan ada di kita, Bapak Ibu. Kita mau pilih mana? Kita mau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan? Taatlah seperti Abram, berjalanlah sesuai firman Tuhan seperti Yosua, berimanlah seperti Rut, setialah seperti Yesus. Dan tetap pegang janji Tuhan. Karena rancangan yang baik, itu yang akan Dia berikan kepada kita. Dan Dia akan membawa kita kepada kebaikannya. Tersembunyi jalan ini bagi kita. Tapi beri diri untuk dibimbing oleh Tuhan. Kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian. Kidung Jemaat 416, bait 1 dan yang ketiga. Tersembunyi ujung jalan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari saya berikan waktu saat teduh sejenak kepada setiap kita. Sementara kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita tidak tahu perjalanan kehidupan kita tahun 2022. Mungkin kita seperti Abram, mungkin kita seperti Yosua yang langsung diperhadapkan dengan kesulitan. Mungkin kita seperti Rut yang ada di persimpangan jalan. Perjalanan kehidupan kita berbeda-beda. Awal perjalanan kehidupan kita tahun ini setiap kita berbeda-beda. Tapi satu hal yang tetap kita pegang dan percayai, bahwa Tuhan yang sama akan menolong kita. Ketika kita hidup dalam ketaatan, ketika kita hidup dalam firman Tuhan, ketika kita hidup dalam iman, ketika kita hidup dalam kesetiaan. Minta Roh Kudus untuk menolong kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Firman-Mu sudah diberitakan. Janji Tuhan sudah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Roh-Mu menolong kami dan membawa hati kami untuk dipautkan kepada Tuhan. Agar firman yang kami baca, kami renungkan, kami beritakan, kami dengar pada pagi ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Tuhan, terima kasih. Kami dihiburkan dan dikuatkan. Seperti apapun perjalanan kehidupan kami masing-masing saat ini. Satu penghiburan bagi kami. Bahwa Tuhan ada di jalan-jalan hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Mungkin ada doa kami yang belum terjawab tahun 2021. Tapi itu tidak akan melemahkan iman kami karena firman-Mu pagi ini meneguhkan kami. Tuhan, terima kasih.
Ada di antara kami yang mengawali tahun ini dengan pergumulan yang berat sehubungan dengan pekerjaan, sehubungan dengan keberadaan anak-anak, sehubungan dengan ekonomi, sehubungan dengan sakit penyakit. Tapi satu yang kami percaya, bahwa tangan Tuhan untuk menolong kami tetap sama. Karena Yesus tidak berubah, kemarin, dahulu, bahkan sampai selamanya. Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Dan biarlah Roh-Mu yang terus bekerja di hati dan kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Tuhan menghimpunkan kami ada di tengah gereja-Mu di tempat ini. Tuhan berkenan kiranya melawat dan memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini di tengah-tengah gereja-Mu, maupun yang ada di rumah masing-masing secara online. Tuhan, kami terbatas mengenal keberadaan mereka dengan segala pergumulan yang dihadapi, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Oleh karena itu kami serahkan ke dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Engkau melawat dan berkati setiap jemaat-Mu ya Bapa, dengan segala kehidupan mereka masing-masing, dalam kehidupan studi, dalam kehidupan pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam perjuangan mengikut Tuhan. Tuhan yang senantiasa menggembalakan dengan kasih setia-Mu. Bapa di surga, kami berdoa mau menyerahkan kepada Tuhan secara khusus bagi umat-umat-Mu yang terus bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, yang terus bergumul untuk mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dan kami mau menatang saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan mereka. Tuhan akan teguhkan hati mereka. Tuhan akan hiburkan. Dan Tuhan akan berikan kekuatan ekstra ketika mereka harus menjalani tahapan demi tahapan pengobatan yang mereka harus jalani. Tuhan, kami menopang kepadamu untuk keberadaan Ibu Rosa Sumokil, untuk keberadaan Ibu Titi Saimima yang masih terbaring di rumah sakit, untuk anak kami Azriel, untuk saudara kami Bapak Markus Subagio yang juga sedang menanti tindakan medis selanjutnya dalam kondisi kesehatan mereka. Tuhan, Engkau melihat tetesan air mata keempat anak-Mu ini Bapa. Dan kami mau membawa hati kami, membawa dan menatang mereka di hadapan Tuhan. Tuhan bermurah hati dan berbelas kasihan Engkau atas mereka. Melalui pengobatan yang mereka lakukan, melalui sarana medis, tim-tim medis yang menangani mereka, diberikan hikmat khusus yang datangnya dari Tuhan. Supaya lewat semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi keempat saudara kekasih kami ini Tuhan. Kami juga menopang jika ada di antara umat-umat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh yang ada di rumah maupun yang dalam proses pemulihan, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapak. Kehidupan kami di sepanjang minggu ke depan kami mau serahkan kepada Tuhan. Biarlah tuntunan, bimbingan dan penyertaan Tuhan menolong kami. Karena Engkau akan membawa kami kepada kebaikan-Mu apapun yang kami hadapi di sana. Kami berdoa menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu, hikmat Tuhan Engkau tambahkan, urapan kuasa-Mu menyertai. Kami juga berdoa mau menyerahkan lingkungan di sekitar gereja ini, di sekitar lingkungan di mana kami berada. Tuhan memberkati mereka semua melalui kehadiran kami. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh pekerjaan Tuhan dimanapun berada, melalui gereja-gereja Tuhan, melalui lembaga-lembaga penginjilan, secara khusus GKIN di Indonesia, gereja-gereja lokal dengan segala pergumulannya, bersama dengan para gembala sidang, Tuhan yang menolong dan memberkati. Terlebih dalam persiapan kongres pada bulan Maret mendatang, Tuhan yang menolong. Bapa di surga, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Ketika kami berada di sekitar kehidupan yang mana COVID-19 masih ada di sekitar kami, dan akhir hari ini varian baru semakin meningkat. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan kepada Tuhan kehidupan kami. Beri kami hati yang mau tertib sesuai dengan apa yang harus kami lakukan untuk menjaga kesehatan kami. Dan kami juga berdoa mau menyerahkan kepadamu untuk bangsa dan negara kami.
para pemimpin kami dari tingkat pusat, tingkat daerah, di setiap provinsi yang ada. Tuhan yang menolong dengan hikmat, kekuatan yang datangnya dari Tuhan, supaya setiap kebijakan yang mereka ambil itu mendatangkan kebaikan bagi perjalanan kehidupan bangsa kami. Kami berdoa menyerahkan Satgas COVID-19 bersama dengan seluruh tim medis yang terus berjaga-jaga dan berawas-awas mengantisipasi lonjakan COVID-19. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Dan kami juga berdoa mau menyerahkan BNPB yang secara khusus menangani bencana-bencana yang ada di tengah bangsa kami. Akhir-akhir ini banyak bencana yang terjadi, baik gempa, erupsi, banjir, tanah longsor. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan aparat pemerintah daerah dan yang berwenang menangani semuanya itu ditolong oleh Tuhan. Dan terlebih anak-anak Tuhan yang ada di sana, penghiburan kekuatan dari Tuhan Engkau hiburkan atas keberadaan mereka. Kami juga mau serahkan kepadamu ya Tuhan, untuk kondisi ekonomi di tengah bangsa kami. Tuhan yang berkati untuk orang-orang yang berkompeten di bidangnya, membawa perbaikan demi perbaikan kondisi ekonomi di tengah bangsa kami. Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa, ini kami dengan segala kehidupan kami. Dan pada akhirnya kami mau serahkan kehidupan kami ke depan, ke dalam tangan Tuhan. Selangkah di depan kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal yang tetap kami percaya, bahwa ketika kami hidup dalam ketaatan, berjalan sesuai firman, tetap percaya dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kami kepada kebaikan-Mu, kebaikan yang mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kami dan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta Jojor Minaria yang sudah membagikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Dan kita akan meresponi serta mengamini akan firman Tuhan ini, bahwa kita menyadari bahwa tanpa penyertaan Tuhan kita tidak bisa melangkah di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian Bila Engkau Tak Besertaku. Bangkit berdiri. Pimpin
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah ke dalam kenyataan hidupmu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan membawamu kepada kebaikannya. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan. Baik Bapak Ibu, untuk ibadah sudah selesai dan mohon kesediaan waktu dan perhatiannya dari kita sekalian untuk kita bisa sama-sama menyimak akan warta jemaat yang akan disampaikan oleh majelis yang bertugas. Salam. Ya, minta waktunya sebentar untuk mendengarkan warta jemaat. Petugas ibadah minggu pada tanggal 30 Januari tahun 2022. Firman Tuhan dibawa oleh Penatuan Robert Alexander Nanuru. Liturgos akan dilayani Diaken Eli Abram Paritijan. Doa persembahan akan dilayani Diaken Andreas Arifianto. Komisi Muda-Mudi ibadah tatap muka atau komsel liturgi dilayani oleh Saudara Irene dan pembicara oleh Ketua Komsel. Diharapkan kepada seluruh teman-teman pemuda-pemudi untuk hadir nanti jam 3 sore supaya tepat waktu. Komisi Wanita, ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 pukul 5 sore dengan renungan liturgios akan dilaksanakan pada hari Sabtu minggu ke-5 tanggal 29 Januari 2022 pukul 17 WIB dengan acara renungan, pembicara Bapak Pendeta Yefta, liturgos Diaken Aprianus, pengumuman akan dilayani oleh Diaken J. Ferdinand, dan operator akan dilayani Diaken Andreas Arifianto. Persiapan pertemuan rapat kerja. Menjelang memasuki rapat kerja majelis dan komisi April 2022, Maret, maka dengan ini mengundang majelis dan badan pengurus komisi inti dalam rangka mendengarkan pemaparan misi oleh Bapak Gembala Sidang pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 pukul 09 sampai dengan selesai di gedung gereja GKIN di tempat ini. Terima kasih perhatiannya. Kami juga berterima kasih atas nama Bapak Gembala Sidang dan seluruh majelis dan pengurus, kepada seluruh jemaat yang telah memberikan atau telah berpartisipasi dalam memberikan
donatur renovasi rumah pastori yang telah dilaksanakan. Terima kasih. Tuhan memberkati dalam pekerjaan dan di dalam rumah tangga. Persembahan yang mengikuti ibadah online akan ditransfer melalui rekening Bapak Gelorang Simbiri yang telah tertera di slide. Doa fajar akan dilaksanakan jam 5 pagi hari Sabtu. Ya, jam 5 pagi hari Sabtu, dan kami himbau kepada seluruh jemaat pemuda-pemudi untuk berpartisipasi dan hadir untuk mengikuti doa fajar supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga komitmen dana misi. Nah, ada dua, yaitu pertama pos PI Ringin Pak Sari Boyolali, dan dua pos PI Krakatau Medan. Nah, kami himbau kepada jemaat Tuhan supaya kita juga membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Kita mentransfer kepada Bapak Gelora Simbiring yang telah tertera di slide. Kepada seluruh jemaat yang ulang tahun pada bulan Januari, biarlah kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dan dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman dan warta gereja pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada worship leader. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali ke rumah tangga kita masing-masing. Dan saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin ayat 1 dan 2. Dipersilakan bersaat teduh.